Kembali berjumpa dengan saya Sunarif dan Bung Rocky Gerung. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap berpikir positif untuk kebaikan bangsa dan negara ini. Saya perlu ngomong seperti ini karena di WhatsApp grup ini banyak senior aktivis yang lagi uring-uringan ini, Bung Rocky. Kenapa? Ini ada kelompok Cipayung Plus gitu. Nah ini kan Cipayung Plus ini adalah nama kelompok, ada HMI, ada GMKI, ada PMKRI, ada PMII, ya memang lengkap lah itu. Di plusnya itu rupanya karena saya tadi kalau nggak salah dengar itu ada kami, berarti kami ini kan salah satu dulu underbownya PKS. Reformasi. Ya, gitu ya. Ya, waktu reformasi sangat terkenal kami itu. Iya, dan PII juga hadir gitu. Mereka bertemu dengan Presiden Jokowi. Nah, oke, bertemu dengan Presiden Jokowi aja buat mereka itu jadi persoalan, kemudian konten yang mereka sampaikan itu yang jadi masalah setelah bertemu Presiden Jokowi. Tapi nanti, nah itu salah satu yang akan menarik, sangat menarik. Nanti saya bacakan beberapa poin yang sudah ya mereka lakukan, mereka sampaikan. Ini kemudian juga ada berita tentang apa ya yang juga menarik di media ini. Nah ini pernyataan Kompolnas ini yang membuat orang juga jadi uring-uringan. Kompolnas udah ngomong bahwa soal vonis 2 orang polisi penembak KM50 yang bebas itu, dan Kompolnas menyarankan agar yang keluarga Front Pembela Islam yang tidak puas itu agar minta jaksa untuk mengajukan banding. Ini anggota Kompolnasnya saya nggak tahu, ini namanya Ipung Indarti. Ini loh anak bukan anak LBH ya, Bung Rocky ya? Apa dia? Ya oke, kalau anak LBH ini keterlaluan juga ini. Kemudian juga ada ini media mulai mencatat soal kontroversi dari Menteri Perdagangan Lutfi. Mungkin media juga udah mulai capek, jadi dia mulai catat beberapa kontroversi. Katanya satu, mengaku kalah dari mafia minyak goreng waktu di DPR. Kemudian salahkan emak-emak panik buying. Kemudian yang ketiga, dia menyebut bahwa kenaikan karena dampak dari perang Rusia Ukraina. Nah, yang paling kemarin kan yang kita bahas juga soal dia tanya ke emak-emak, enak mana, pilih mana, barang murah tapi harga murah tapi barangnya langka, atau harga mahal tapi barangnya melimpah. Itu kan di chat media rupanya mengingat-ingat itu gitu. Ada juga soal Haris Azhar nih. Haris Azhar ini ternyata melaporkan Luhut itu kemarin itu bukan soal kasusnya, tapi ternyata ada dugaan gratifikasi dengan perusahaan tambang dari Australia. Itu jadi berita yang menarik juga. Yang satu lagi yang orang juga bertanya-tanya, ini Pak Jokowi bertemu petani sawit bahas strategi atasi kelangkaan minyak goreng. Ini orang pada bingung, bukannya kok petani sawit yang diajak? Kan kita sama-sama tahu bahwa ada sekelompok pengusaha besar gitu yang menguasai 6 perusahaan besar gitu yang menguasai kebun sawit ini, dan mereka ini kan sebenarnya dari hulu dan hilir itu soal minyak ini, dari tanam kelapa sawit sampai pabrik pengolahan minyak goreng sampai distribusinya kan gitu. Itu topik-topik yang saya kira kemarin setelah Anda menyebut Rabu Dungu, tapi ternyata Rabunya Rabu seru juga karena itu peristiwa yang terjadi sepanjang Rabu kemarin, Bung Rocky. Oke, ya ini kumpulan berita yang bikin orang tercengang-cengang. Kok bisa ya seluruh berita itu menunjukkan pembusukan. Jadi kalau kita bayangkan misalnya tahun atau abad pertama di Romawi itu, ada seorang lawyer dan negarawan, waktu dia mengamati keadaan Roma yang makin memburuk karena kebejatan kekuasaan dan kedunguan anak-anak muda segala macam itu, dia bilang begini dengan satu kalimat yang sering kita kutip itu, namanya Cicero bilang o tempora o more itu. Artinya waktu mengalir dan kelakuan memburuk, kira-kira begitu.
Itu yang terjadi di kita sekarang tuh, 2000 tahun setelah Cicero mengucapkan kalimat itu. Memburuk karena nggak ada lagi patokan tentang moralitas, tentang etika politik. Gitu. Jadi kalau ada anak-anak muda atau mahasiswa bertemu dengan presiden lalu memuji-muji presiden, itu namanya o tempora o more itu. Jadi kita ingat semua hal yang seharusnya dipertahankan. Sementara beberapa anak muda justru lagi berkelahi dengan kekuasaan. Haris dan Fathia itu anak muda itu yang berani untuk berhadapan dengan kekuasaan. Jadi terlihat bahwa yang disebut Cipayung Plus, saya nggak tahu plusnya apa. Plus kalau integritas pasti tidak plus gitu. Karena nggak ada tradisi mahasiswa itu berkunjung pada kekuasaan lalu pulang ceria gitu kan. Saya nggak tahu, mungkin lagi pesta-pesta malam ini. Tapi yang penting kita mau bikin evaluasi dan orang ingin kasih kritik sebetulnya bahwa mahasiswa itu harusnya ambil jarak dari kekuasaan. Kalau enggak orang akan curigai, plusnya artinya plus sesuatu, minta proyek tuh, atau apa aja tuh. Jadi ini keadaan kita yang menunjukkan bahwa memang tidak bisa lagi dicegah decaying ini yang kita sebut pembusukan politik. Bahkan dari mereka yang sebetulnya punya potensi untuk jadi leader sekarang jadi dealer. Jadi kelompok Cipayung bisa betul-betul bukan lagi leader tapi dealer itu. Jadi ya nyalok sebetulnya tuh. Dan istilah itu mungkin istilah yang bisa kita pakai kalau kita evaluasi dari perspektif akademis itu. Kan ini mahasiswa-mahasiswa yang dididik untuk melihat kekuasaan dengan potensi etis, dengan kacamata kritis, kan itu intinya tuh. Jadi kalau kita lihat bahwa ternyata itu puja-puji, maka mesti kita kasih kritik pada calon leader ini, jangan sampai jadi dealer beneran. Itu sebenarnya pesan dari Cicero yang mengatakan o tempora ombre. Ya. Nah ini saya sempat menyimak ini ya, setelah mereka berjumpa dengan presiden, ada mereka menggelar jumpa pers gitu. Keren nih pakainya, batik semua lengkap itu, dan jubirnya ini ketua umum HMI ini karena pakai masker, tapi setahu saya ketua HMI itu namanya Raihan ya. Dia menyampaikan, saya mencatat setidaknya ada 4 poin. Satu, mereka menyampaikan program rumah kebangsaan Cipayung Plus ini yang untuk merawat kebangsaan yang menjadi semangat dari Cipayung Plus. Kedua, Cipayung Plus membersamai. Nah ini yang mulai menarik, membersamai pembangunan ibu kota negara baru agar jadi legasi dan legasi Jokowi yang jadi kebanggaan bangsa Indonesia. Ini kan padahal IKN ini selama ini banyak kritik dari berbagai elemen masyarakat. Kemudian dia menyampaikan perlunya stabilitas harga komoditi dan itu disambut presiden. Ini gaya bahasa bukan gaya anak muda ini kalau menyampaikan saya seperti ini gaya pejabat, ini gaya birokrat yang ngomong begini nih. Kalau anak muda pasti protes bahasanya kan gitu ya. Protes kenaikan harganya kan gitu. Nah, yang keempat ini sebenarnya bukan poin tapi tetap saya catat karena dia menyatakan begini, terhormat dan bangga bisa bertemu dengan presiden karena biasanya hanya melihat media atau media sosial. Dan hari ini kami mendapat energi positif dari kepemimpinan Pak Jokowi yang sungguh luar biasa. Nah, itu poin-poin yang disampaikan oleh Ketua Umum HMI. Ini kita mau sebut astaga, tapi yang nggak ada gunanya juga karena udah terjadi peristiwanya tuh. Dan ya mungkin seluruh poin itu berakhir dengan memang keinginan untuk bertemu dengan pejabat gitu. Ya. Kan dibikin rapi segala macam itu ya, mestinya pakai aja atribut organisasi kan yang biasanya kan. Jadi kan orang mau lihat mahasiswa pakai jaket, entah jaket alma mater, jaket organisasi, supaya terlihat mental Spartanya itu tuh, bukan mental mengendus-ngendus proyek lalu kemudian memuji presiden itu. Jadi itu bukan tradisi mahasiswa saya kira, dan banyak mahasiswa yang menganggap ya itu kan pemimpin-pemimpinnya yang kalau istilah sekarang udah cair. Artinya udah dinegosiasi segala macam itu, atau udah diajak damai gitu. Sementara Haris Asar tidak mau damai, Fathia nggak mau damai dengan kekuasaan. Jadi kita lihat kontras, dan memang di dalam teori ilmu politik atau ilmu sosiologi atau apa aja teori tentang perubahan sosial, memang mesti ada kelompok yang semacam ini. Kelompok yang jadi tanda bahwa moralitas memang udah runtuh itu, supaya terlihat kontras kan. Memang diperlukan sebetulnya kekonyolan semacam ini. Jadi kita membaca itu, dan mungkin nanti besok akan ada headline bahwa ternyata kelompok Cipayung
akan berkemah juga di IKN gitu. Kira-kira begitu kan? Karena ini kan anak-anak muda kan yang harusnya juga berkemah di sana, jangan yang usur-usur aja. Yang kemarin kan beberapa menteri yang udah tua itu pingsan atau nggak kuat bertahan di kemah, walaupun kemahnya kemah modern, berkemahan modern. Jadi nanti ini kelompok Cipayung akan berkemah di situ, lalu akan ada pernyataan pers dari sana. Saya kira itu, dan mungkin ada berapa orang tadi ya, berapa sejumlah banyak kalau saya lihat. Ya. Oke, berarti akan ada sejumlah liter air dan tanah yang akan mereka bawa juga ke IKN sebagai simbol dari apa tadi istilahnya kelompok Cipayung Plus. Bukan soal IKN itu. Membersamai pembangunan ibu kota. Membersamai, wah itu kosakata baru tuh, membersamai itu. Oke. Silakan bersama-sama. Oke. Nah, di luar saya karena tadi sudah mulai menyinggung soal kontras dan dalam hal ini ya Fathia dan Haris Azhar, rupanya kemarin mereka melaporkan balik Pak Luhut. Saya pikir tadinya melaporkan balik persoalan pencemaran nama baik itu juga, ternyata kasusnya berbeda. Seperti Anda duga, ini pasti akan muncul data-data semacam ini dari mereka. Dan ini bukan hanya Haris Azhar dan Fathia, tapi kan ada koalisi dari masyarakat sipil dan lain-lain yang membersamai mereka. Nah, ini baru saya kira pas ini gitu ya. Ya, ini kalau masyarakat sipil, dia memang dari awal udah bersama-sama, bukan membersamai. Membersamai kan artinya mengikuti seseorang gitu kan. Jadi kalau kelompok Cipayung mengikuti presiden, membersamai presiden. Kalau LSM dia memang secara bersama-sama ingin berhadapan dengan kekuasaan. Jadi itu dari awal moral LSM adalah mengambil jarak dari kekuasaan, dan itu yang dipraktekkan oleh Fathia dan Haris Azhar. Bayangkan kalau misalnya Fathia dan Haris Azhar menyatakan berdamai dengan Pak Luhut, yaitu itu berantakan yang disebut sebagai ideologi dan watak dari LSM. Karena nggak bisa kita berdamai itu. Berdamai ya antar orang, tapi bukan karena kebijakan. Masa berdamai lalu kebijakannya berubah itu kan nggak bisa begitu. Jadi memang ini akan eskalatif nih, akan tumbuh terus karena semua mereka 9-10 LSM ini itu punya jaringan internasional dan tahu sebetulnya di mana disembunyikan praktek-praktek korupsi itu. Bahkan mereka bisa memperoleh dokumen internasional karena juga sama-sama melayani kepentingan publik global, apalagi isu extractive industries itu menjadi kepentingan bersama. Pasti akan dibantu oleh jurnalis internasional yang kemampuan investigasi juga nggak bisa ditandingi oleh aparat negara tuh. Jadi ini akan jadi problem internasional justru. Jadi apalagi dikaitkan dengan Papua yang merupakan latar dari isu ini kan adalah operasi militer di Papua itu. Jadi sebetulnya kemarin kita bilang agak konyol ini, bukan Pak Luhut yang konyol, lawyer Pak Luhut yang konyol, yang nggak bisa baca global political economy dan di dalamnya berhimpun kepentingan green politik hijau, environmental activist segala macam, human rights defender. Jadi mereka nggak paham bahwa LSM Indonesia itu bagian dari jaringan LSM dunia, dan itu yang membuat mereka percaya diri itu. Dan kita semua sebetulnya memang sepakat bahwa proses ini harus dibuka sampai sedetil-detilnya. Titik koma dalam dokumen-dokumen yang dibawa sama Haris Azhar itu juga akan jadi perhatian lawyer-lawyer internasional tuh, karena mereka akan membackup semua aktivitas yang dilakukan dalam upaya untuk membersihkan Papua dari intervensi segala macam kepentingan bisnis dengan modus operasi militer. Itu sebetulnya yang diteliti oleh teman-teman LSM ini. Ya. Oke, Bung Rocky, kemarin juga kita menyinggung soal mafia minyak goreng, dan harusnya istana tahulah soal mafia minyak goreng, dan ini bukan mengada-ngada karena Pak Jokowi sendiri kan beberapa waktu yang lalu sudah mengklaim juga bahwa tahu siapa yang bermain dengan minyak, gula dan sebagainya. Kita berharap kan tadinya Pak Jokowi justru bertemu dengan mereka gitu untuk mengatasi persoalan kelangkaan minyak goreng ini. Orang menterinya sendiri sudah kalang kabut, sudah kebingungan, sampai kemudian media mencatat beberapa kontroversi dia. Ini kan menunjukkan bahwa menteri Pak Jokowi itu bingung gitu.
Tapi ternyata yang lain yang kita harapkan lain pula yang terjadi, karena yang ditemui oleh Pak Jokowi malah petani sawit gitu. Kok bukan para pemain-pemain besar dari sawit ini gitu. Jadi bayangkan misalnya saudara menteri sebetulnya dia udah lempar handuk dan minta Jokowi sebagai bosnya itu atasi persoalan. Kalau nggak dia dipermalukan terus. Kalau dia mau minta mundur dia pasti akan ditekan lagi supaya jangan mundur karena Anda adalah proksi kami di kabinet. Kira-kira begitu jalan pikiran pemain-pemain utama sawit ini kan. Jadi sebetulnya saudara Lutfi itu akhirnya masuk dalam jebakan oligarki itu. Kalau dia mundur itu berarti akan banyak komplikasi dan kalau dia tetap bertahan juga dia akan ditekan oleh publik. Sementara Pak Jokowi nggak peduli soal itu tuh. Kan sebetulnya kalau ada kewarasan dalam politik istana ya panggil aja saudara Lutfi itu supaya minta dia mundur atau dia mundur sendiri dan mungkin dia juga merasa kalau dia mundur sendirian itu seolah-olah dia yang bersalah kan. Padahal sebetulnya dia mau kasih sinyal bahwa Pak Jokowi lebih paham masalah ini. Jadi dia serahkan problemnya pada presidennya itu untuk selesai mafia ini. Tetapi kemudian ya presiden mungkin menganggap yang mafia itu susah bagi Jokowi juga karena banyak dokumen yang bisa menunjukkan bahwa Jokowi diasuh oleh mafia ini. Kira-kira begitu jalan pikiran publik ya, bukan kita menuduh. Tapi kenapa Pak Jokowi tidak mampu untuk menghadapi mafia? Ya satu-satunya keterangan mafia itu justru di atas Jokowi yang kita sebut teori oligarki itu. Jadi itu intinya tuh dan supaya terkesan bahwa Pak Jokowi pro dengan atau menguasai masalah ya dia pergi menemui petani sawit dan itu sebetulnya sama juga itu o tempora o mores juga itu. Artinya kok memburuk semua ya keadaan. Kira-kira begitu tuh. Ya. Ini kan sama dengan orang kalau dalam bahasa kita orang sering menyebut kepala yang gatal tapi dengkulnya digaruk-garuk gitu kan. Persoalannya petani sawit ini mereka sendiri pengen hidupnya stabil gitu kan, bukan malah diajak berpikir tentang bagaimana stabilitas harga minyak goreng. Ya seolah-olah ini kan petani sawit juga konsumen minyak goreng yang sebetulnya juga setiap kali mesti pergi ke pasar cari harga yang masuk akal. Jadi poin saya atau poin kita selalu adalah kekacauan koordinasi dan ketidakmampuan konseptual dari presiden membuat seluruh reaksi istana itu jadi konyol aja. Jadi hal yang tidak pada tempatnya sebetulnya presiden lakukan sesuatu seolah-olah mau kasih sinyal bahwa dia pro petani sawit. Tapi bukan di situ masalahnya tuh. Masalahnya itu ada pada pemain-pemain besar yang bahkan polisi menganggap nggak ada itu penimbunan tuh dan mafia tuh tidak ditemukan itu. Lalu menterinya sendiri bilang bahwa ada mafia. Jadi sebetulnya kekacauan ini bisa kita simpulkan ada diam-diam memang diintai oleh oligarki ini peluang-peluang untuk membatalkan segala macam dukungan dan itu menakutkan presiden. Jadi kalau dukungan oligarki dalam 2 hari ini dicabut tuh kekuasaan bisa langsung runtuh tuh karena semua rahasia bisa dibuka. Jadi pertandingan politik itu sebetulnya adalah latar belakang dari soal-soal yang dicemaskan oleh Pak Menteri. Pak Menteri Lutfi takut jangan sampai soal ekonomi ini masuk menjadi perseteruan politik. Dan saya kira itu akan terjadi itu perseteruan politik itu. Dan saya kira saya kan tadi menyebut soal media mencatat beberapa kontroversi dari Pak Lutfi. Apa masih perlu kita bahas ya, Bung Rocky ya? Karena dan saya kalau kita bahas apa ada gunanya ya kita kira-kira buat kita membicarakan soal Pak Menteri Perdagangan ini. Yang bisa kita bayangkan sebetulnya setiap kali kontroversi itu diucapkan, Pak Lutfi pasti baca lewat media massa. Lalu dia makin lama makin cemas. Keluarganya juga mulai bertanya-tanya tuh. Ini kenapa Anda nggak segera mundur aja? Kalau nggak ini akan dibully terus kan. Jadi saya sebetulnya ingin lihat ada semacam kelegaan dari saudara Menteri Perdagangan untuk mengatakan saya berhenti. Karena saya memang gagal dan saya tidak ingin komplikasi ini berlanjut kemana-mana isunya. Itu kan lebih gampang tuh. Sehingga bola kembali pada presiden. Mungkin itu yang lagi dipikirkan oleh Pak Lutfi dan saya kira dalam dugaan saya dalam 1-2 hari ini dia akan mengundurkan diri. Ya. Oke. Kalau memang ada watak ya itu normal. If itu ya, jadi pakai if ya. Ya.
If and only if. Ya, Bung Rocky ini tapi gini, ini masih berita ini cukup ramai di media sosial, tapi kemudian diangkat juga oleh media-media konvensional. Tapi saya kira memang ini berita ini masih sumir lah kita sebut. Tapi tetap saja perlu saya bacakanlah setidaknya karena berkaitan dengan minyak goreng ini. Ada di media sosial tuh sekarang ada lagi viral, ada sebuah video menunjukkan satu kapal minyak goreng di suatu kapal itu tumpah ke laut, dan jumlah minyak goreng yang tumpah itu sangat besar sekali jumlahnya, karena diperkirakan tuh nilainya bisa sampai 37 miliar. Nah, ini masih belum ada konfirmasi karena pemerintah juga masih mau dilakukan mengecek soal ini. Tapi kalau itu terjadi, ini saya kira kan ini sekali lagi menunjukkan bahwa memang penyelundupan atau apapun di soal minyak goreng ini banyak terjadi. Gitu. Iya, apapun itu, bahwa dia berita masih samar-samar, sumir atau memang sudah terjadi, tetap orang tahu bahwa masalah minyak goreng ini belum selesai. Nah itu bahkan mungkin aja di-create aja berita itu. Tapi ini menunjukkan atau sebetulnya pesannya adalah presiden. Ini ada berita loh yang bahkan mungkin presiden bilang itu bohong. Tetapi artinya belum selesai masalahnya, masih berlanjut. Dan hoax juga bisa muncul di mana-mana. Jadi semua soal ini baru bisa teduh kalau presiden sudah bisa mengatasi mafianya. Selama itu ya pasti akan banyak berita yang kita juga nggak tahu dari mana munculnya. Tapi tetap itu berita yang sah karena kita anggap persoalan belum selesai. Ya, kita tunggu karena polisi mengaku akan segera turun tangan. Nah, gini, kalau kita mau positive thinking, jangan-jangan ini baru tahap pertama ya, Pak Jokowi bertemu dengan petani sawit. Mungkin nanti tahap berikutnya baru ketemu para pemain-pemain besar, atau bahkan kalau langsung ketemu dengan mafia-mafianya gitu. Dengan begitu, memang kelihatan sekali niat beliau untuk menyelesaikan persoalan minyak goreng ini. Jadi kalau teori orang makan bubur panas gitu dimakan dari pinggir dulu gitu. Mungkin ketemu para tani sawit ini kan udah ini bukan hotspotnya gitu. Baru nanti ketemu para pemain-pemain besar itu gitu. Ya saya berharap begitu. Saya berharap Pak Jokowi bukan sekedar bertemu tapi ajak camping para pemain besar di kebun sawit sambil suruh mereka masing-masing bawa 2 liter minyak goreng itu. Kan gampang. Ini kan usul pernah ada sampaikan sebelum Pak Jokowi berkemah di IKN waktu itu ya. Iya. Maksudnya dia berkemah di kebun sawit dan masing-masing oligarki bawa 2 liter minyak goreng lah gitu. Daripada tumpah di laut. Ya, sebagai simbol gitu ya. Iya. Simbolis saja. Oke. Baik, terima kasih Bung Rocky. Selamat menikmati apa ya kita sebut ini ya, keanehan-keanehan yang saya kira akan terus terjadi di negeri kita ini dalam beberapa waktu ke depan. Jadi nggak perlu kaget. Atau orang Jawa menyebutnya ojo kagetan, ojo gumunan. Kan gitu. Iya, betul. Kalau Rabu disebut sebagai Rabu Dungu, nanti Kamis adalah Kamis yang miris, kira-kira begitu. Oke, baik, terima kasih Bung Rocky. Salam 0%. Jangan 0%. Ya. Yeah.